Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan saya Dr. Lia. Dengan Ibu siapa, Bu? Saya Ibu Ida, Ya, Ibu Ida. Umurnya berapa, Bu? 23 tahun. 23 tahun. Ya, alamatnya di mana, Bu? Di Kudus, Kudus. Pekerjaannya apa, Ibu? wira swasta. Wira swasta. Bu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian mata depan Ibu untuk mengetahui apakah ada kelainan pada bagian mata depan Ibu. Apakah Ibu bersedia? Iya, Ya, jika Ibu bersedia, Ibu bisa tetap di sini dan rileks ya, Bu ya. Saya akan melakukan persiapan alat dan juga cuci tangan. Cuci tangan. Nah, karena keterbatasan alat, maka saya menggunakan ini sebagai pen light dan ini sebagai optivisor. Kita lakukan cuci tangan. Setelah cuci tangan, kemudian saya akan memasang optivisor terlebih dahulu. Ya, sudah terpasang optivisornya, kemudian saya pasangkan untuk memperjelas penglihatan apabila ada kelainan. Yang pertama, kita lakukan pemeriksaan pada suprasilia terlebih dahulu. Ya, kita mulai dari mata yang sebelah kanan terlebih dahulu. Dinyalakan, ini pen light-nya kita pilih yang warnanya kuning, kemudian kita dilihat di atas suprasilianya dibandingkan dengan yang kiri. Kemudian kita lihat dia tidak ada edema, tidak ada air hitam, tidak ada massa. Kemudian Bu, maaf ya Bu ya, saya pegang, nanti kalau nyeri bisa bilang saya Bu ya. Nyeri Bu? Tidak nyeri, kemudian juga tidak ada benjolan. Kemudian setelah itu kita lakukan pemeriksaan untuk yang silia. Nah, untuk silianya pertama diinspeksi terlebih dahulu. Diinspeksi yang kanan maupun yang kiri. Ya, kita lanjut untuk pemeriksaan silia. Dilihat terlebih dahulu silianya, inspeksi dengan menggunakan pen light kanan maupun kiri. Kemudian kita lihat dia tidak ada trichiasis, tidak ada distichiasis. Kemudian kita lihat tidak ada sekret. Ada sekret sedikit dan berwarna kuning. Konsistensinya ya agak kenyal-kenyal sedikit. Ya, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada palpebra superior. Bu bisa melihat ke bawah ya Bu ya. Yang pertama kita lakukan inspeksi terlebih dahulu dengan dilihat antara kanan dan juga kirinya. Kemudian setelah itu kita nilai tidak ada edema, tidak ada air hitam, tidak ada hiperemis, juga tidak ada massa, serta tidak ada hordeolum dan juga kalazion. Untuk yang satunya juga sama, normal, tidak ada air hitam, hiperemis, massa, hordeolum dan juga kalazionnya. Nah, kemudian setelah itu Bu, nanti kalau saya raba nyeri bilang ya Bu ya, nyeri Bu? Enggak ya Bu ya. Yang satunya nyeri Bu? Ya, teraba tidak ada massa juga, kemudian tidak ada ekstropion maupun entropion. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan untuk palpebra yang inferior. Permisi ya Bu ya, dilihat tidak ada eritema, tidak ada hiperemis, tidak ada massa, tidak ada hordeolum dan juga tidak ada kalazion. Kemudian yang satunya juga dilihat tidak ada eritema, hiperemis, hordeolum dan juga kalazion juga tidak ada massa juga. Bu, maaf kalau saya tekan seperti ini nyeri Bu? Tidak nyeri ya Bu ya, tidak teraba massa juga. Kemudian dia juga tidak ada ekstropion maupun entropion. Ya, yang selanjutnya kita lakukan pemeriksaan untuk konjungtiva palpebra yang superior. Bu bisa rileks ya Bu ya, matanya melihat ke bawah ya Bu ya. Saya akan agak rileks Bu ya. Ya, kemudian dilakukan inspeksi terlebih dahulu. Dilihat tidak ada ini dengan pen light, tidak ada hordeolum, tidak ada kalazion, tidak ada massa, tidak ada eritem, tidak ada papil giant, hipertrofi papil, cobblestone juga tidak ada, dan juga tidak ada membran maupun pseudomembran. Ya, kita lakukan yang satunya juga. Yang kemudian yang selanjutnya dilakukan juga yang satunya, tidak ada hiperemis, tidak ada eritema, hipertrofi papil, giant papil, dan juga tidak ada kalazion, hordeolum, dan juga tidak ada massa maupun pseudomembran, membran juga tidak ada massa. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan untuk konjungtiva palpebra yang superior. Bu bisa melihat ke atas ya Bu ya. Saya inspeksi terlebih dahulu dengan menggunakan pen light, tidak ada hiperemis, eritema, tidak ada kalazion, hordeolum, massa tidak ada, hipertrofi papil, giant papil, kemudian tidak ada, dan
konjungtivanya agak anamis ya Bu ya, tidak ada ikteriknya. Kemudian kita lanjutin satunya, tidak ada hiperemis, tidak ada eritem, tidak ada pseudomembran maupun membran. Namun juga di sini ditemukan konjungtiva yang anemis, tidak ada ikterik dan juga tidak ada massa. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan konjungtiva bulbinya terlebih dahulu. Bu bisa melirik ke bawah ya Bu ya. Dilihat, diinspeksi dengan menggunakan pen light-nya, tidak ada ikteri, kemudian tidak ada kemosis, tidak ada fibrovaskular, kemudian warnanya juga masih normal. Kita lakukan untuk yang satunya sama, tidak ada fibrovaskular, tidak ada ikteri, kemudian juga tidak, warnanya masih normal, warnanya putih, tidak ada kelainan lainnya. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan untuk bulbus oculi. Ya, kita lakukan arakan senternya dari sebelah temporal, dilihat tidak ada lac ophthalmus, tidak ada exophthalmus. Kemudian dilakukan dari temporal yang sampingnya juga tidak ada exophthalmus maupun lac ophthalmus. Kemudian arah senternya dilakukan ditaruh depan, Bu bisa dilihat ke sini ya Bu ya. Ya, dilihat tidak ada endofori maupun exofori. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan kornea. Ya, kita arahkan senternya dari sini. Bu bisa ngelihat ke senter ya Bu ya. Dilihat ya, kemudian dilihat bentuknya, korneanya normal, warnanya masih jernih, kemudian ukurannya normal 12 mm, tidak ada benda asing. Kemudian yang satunya juga dilihat, dia tidak ada benda asing, warnanya normal, bentuknya normal, ukurannya masih normal 12 mm. Kita lakukan pemeriksaan untuk tes sensitivitas kornea dengan cara menggulung kapas sedikit, kemudian kita lakukan pada mata yang sehat terlebih dahulu. Nah, ini karena matanya sehat keduanya, maka saya akan melakukan pada yang kanan terlebih dahulu. Ya, karena ketika kapas dimasukkan ke dalam mata atau diarahkan ke kornea berkedip, maka itu adalah sensitivitasnya baik. Kemudian kita lakukan untuk mata yang satunya. Ya. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan untuk kamera okuli anterior dengan mengarahkan pen light kita ke kamera okuli anterior. Dilihat tidak ada hipopion, hipema, dan juga tidak ada fibrin. Selain itu, kedalaman kamera okuli anteriornya juga normal. Kita bandingkan ke yang satunya, kamera okulinya kedalamannya normal, tidak ada fibrin, tidak ada hipopion, tidak ada darah juga. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan dari iris, dan arah senter ini dia dari arah nasal. Dilihat dia tidak ada sinekia anterior, tidak ada sinekia posterior, dan warna irisnya dia normal hitam. Kemudian dilakukan pemeriksaan yang satunya sama, warna irisnya hitam, tidak ada sinekia anterior, tidak ada sinekia posteriornya. Kita lanjutkan untuk pemeriksaan pupil. Yang pertama kita lakukan inspeksi dengan menggunakan pen light-nya. Bu bisa melihat ke center ya Bu ya. Bentuk pupilnya normal, diameternya juga masih normal. Dia ketika saya arahkan senternya dia miosis normal dan midriasis saat saya padamkan senternya. Kemudian saya lihat yang satunya juga dibandingkan sama, bentuknya normal. Kemudian juga dia refleks untuk ada midriasis maupun miosisnya normal saat saya matikan dan nyalakan senternya. Yang pertama selanjutnya kita lakukan pemeriksaan untuk refleks pupilnya. Kita lakukan yang direct terlebih dahulu. Bu bisa dilihat senternya Bu ya. Oh iya, dia normal, membesar dan juga mengecil. Saat saya dekatkan dia semakin mengecil. Kemudian kita lakukan refleks pupil yang tidak langsung ya, normal juga dia. Saya beri cahaya di mata bagian kiri dan memberikan refleks di bagian kanan. Kemudian kita lanjutkan juga untuk pemeriksaannya salah satunya untuk refleks directnya terlebih dahulu normal, dia mengalami miasis pupilnya, dan untuk refleks indirectnya normal juga, dia terdapat miosis di pada mata yang sebelah kiri. Selanjutnya terakhir kita lakukan pemeriksaan untuk iris. Maaf, maksud saya pemeriksaan untuk iris. Yang pertama untuk pemeriksaan iris, maaf tadi saya salah sebut, maksud saya pemeriksaan untuk lensa. Yang pertama kita arahkan pen light-nya itu dari anterior, dari depan, kemudian dilihat kekeruhan lensanya, dia masih jernih, untuk yang satunya juga masih jernih. Kemudian kita arahkan secara oblik, dilihat lensanya dia tidak ada iris shadow, yang satunya juga tidak ada iris shadow. Alhamdulillahirabbil alamin, untuk pemeriksaan kali ini telah selesai.
Tadi untuk hasilnya Bu, tadi semuanya normal, namun pada saat pemeriksaan konjungtiva ditemukan konjungtiva yang anemis. Bu, mungkin setelah ini bisa mengkonsumsi makanan yang seperti penambah darah ya Bu ya, seperti daging-dagingan, seperti itu ya Bu ya. Untuk sekarang ini jangan Ibu suka makan timun Bu? Enggak suka tuh. Oh nggak suka ya, bagus ya Bu ya, itu soalnya dia malah menurunkan darah. Mungkin coba dilakukan memakan makanan yang menambahkan darah. Apakah ada yang ditanyakan Ibu? Alhamdulillahirobbilalamin, pemeriksaan telah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.